Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli afdhala salatin wa taslimin ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah eh, pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pertemuan Asmaul Husna yang kedua, yaitu dalam rangka melatih keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang merupakan hadis yang sahih, yang beliau eh, berkata, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ya, eh, berdoalah kepada Allah sedangkan hati kita yakin dengan pengkabulan atau ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahi. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan, tidak akan menerima doa yang datang dari hati yang lalai. Ghafilin lahi. Namun seperti biasa, marilah sama-sama kita mulai eh, ngaji bareng kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hadis itu kita bisa memberikan gambaran bahwa seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa doa itu merupakan panah, sahmun, ya, panah, ya. Sedangkan hati orang beriman merupakan busurnya. Doa itu panah, sedangkan hati kita adalah busurnya. Jadi bayangkan bagaimana panah itu melesat kalau busurnya itu sangat lemah. Makanya setiap orang doanya tidak sama, walaupun lafaz doanya sama, tetapi kemampuan doanya tidak akan sama. Itu tergantung latihan. Ya. Jadi, ya, ini. Ini adalah doa. Ini doa, ya. Ya. Ini doa. Sedangkan hati itu panahnya. Kita gambarkan saja seperti inilah, ya. Nanti kawan-kawan ada yang mau bantu bacain ayat Al-Quran nggak? Bisa ya semuanya, ya. Bantu, ya, untuk membacakan ayat Al-Quran. Nah, ya kira-kira begitu. Hati kita itu apa namanya? Eh, hati kita itu busurnya. Ini doanya, ini busurnya. Dan di sini target kita, ya, kira-kira. Kira-kira gitu, kan. Dan ini target kita.
Ini kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ad-du'a sahmun wal qalbu qausuhu. Doa itu panah dan hati itu busurnya. Jadi apa yang menyebabkan doa itu sering tidak tepat sasaran? Saya pikir kalau doa tepat sasaran masih bagus ya. Tidak tepat sasaran itu masih bagus. Artinya doanya masih melesat gitu. Kasus terbesar doa itu adalah lemahnya keyakinan. Jadi doanya bukan tidak tepat sasaran, tidak sampai. Terlalu lemah, terlalu banyak was-was. Terlalu lemah, terlalu banyak bisikan di dalam hati. Apa iya doa saya dikabulkan? Kayaknya doa saya nggak dikabul. Selama ini saya doa sudah berdoa tidak dikabulkan. Banyak orang yang berdoa tidak dikabulkan. Mental blockingnya tuh banyak sekali. Apa iya berdoa saja bisa dikabulkan? Nah, coba kita coba kita review ya. Yes. Nah, mental blockingnya itu apa aja? Ini kenapa? Ada Akmal nggak sih Akmal? Mental blockingnya ketika berdoa tuh banyak. Dan ini semua yang membuat doa tuh sangat lemah sekali menurut saya. Hmm, Selama kita tidak selesai dengan ini, sampai berpuluh-puluh tahun kita nggak akan pernah selesai. Umi lagi itu nggak tahu. Doa saya dikabulkan. Coba dicatat mental mental blocking yang ada di kita mungkin berbeda-beda. Apa cukup dengan berdoa saja? Too good to be true. Kayaknya terlalu terlalu indah buat didengar hanya dengan berdoa selesai urusannya. Ya. Apalagi selama ini doa saya tidak dikabulkan. Ini yang menyebabkan hati itu makin lemah, makin lemah, makin. Bisikan-bisikan seperti ini yang membuat panah kita tuh bukan salah sasaran, nggak melesat. Makanya sekarang saya kadang ekstrim. Kamu yakin? Nggak usah berdoa. Kenapa? Capek aja. Selesaikan dulu dengan keyakinan lalu berdoa. Selesaikan dulu masalah dengan keyakinan kamu. Selesaikan dulu masalah dengan keyakinan kita. Baru kemudian angkat tangan berdoa. Nggak yakin, stop. Nggak yakin, stop. Selesaikan dulu. Ya, nggak yakin, stop. Apa betul Allah ridho dengan hajat, dengan apa keinginan saya, ya kan? Jangan-jangan Allah ingin yang lain. Apalagi? Apalagi? Saya simak dulu. Kemarin malah nggak kesimpan. Mengatasi keraguan. Jadi sekarang gitu kan kalau mau berdoa tanya deh. Jadi fungsinya afirmasi dengan Asmaul Husna itu apa? Fungsinya tuh hati siap ketika berdoa. Kayak Allah hak, Allah hak, Allah hak itu ada orang yang nanamin terus ke dalam dadanya dibongkar terus dipukul terus sampai hatinya yang membatu tuh hancur. Allah hak, Allah hak, Allah hak. Jadi ketika dia berdoa set sudah siap dia. Sudah beres. Atau ada yang dengan memperbanyak la ilaha itu. Tapi nanti saya kasih tips ya, tips
tips praktis bagi kita yang nggak pernah latihan. Tips praktis karena kita kan mungkin orang-orang yang termasuk baru belajar doa. Kita belajar doa waktu TPA, ya. Tapi untuk belajar doa yang tahap berikutnya kita jarang. Kita itu adalah orang yang kalau ada masalah baru datang ke Allah. Kalau ada masalah sudah mentok sana sini, minjem tetangga nggak bisa, minjem saudara nggak bisa, ya kan? Minta tolong ke manusia mana lagi nggak bisa, semua pintu udah ditutup, baru ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tipe kita. Dan ketika berdoa datang lagi bisikan setan. Masa iya Allah mau mengabulkan kamu? Selama ini kamu, ya kan? Itu mental blocking lagi. Jadi banyak sekali mental blocking kita yang harus kita selesaikan. Apa benar orang seperti saya doanya dikabulkan? Apa benar Allah bisa cepat mengabulkan doa? Ya. Apa benar Allah bisa cepat? Ini yang paling sering kan? Jujur deh. Iya kan? Mental blocking ini yang paling sering kan? Apa benar kayaknya lama deh. Ya, kayaknya lama deh. Oh, gitu. Kata Allah, apa benar Allah bisa cepat mengabulkan doa? Kata Allah, aku sesuai prasangka hamba. Ah, kayaknya Allah nggak cepat mengabulkan. It's true, itu betul. Kalau kita bilang Allah, saya yakin Allah cepat mengabulkan doa, itu juga betul. Kalau bahasa loanya apa? Apa? Permintaanmu adalah perintah. Permintaanmu adalah perintah. Tapi Allah nggak bisa diperintah. Yang ada adalah permintaanmu adalah perintahku untuk semesta. Ketika engkau meminta kepadaku, aku memerintahkan semesta dengan itu. Kita ngaji ya. Siapa nih yang mau jadi asisten saya baca Quran biar saya nggak tunjuk-tunjuk aja. Saya boleh, Ustaz? Boleh ya? Tapi yang lain nanti buka juga ya. Iya, Ustaz. Saya juga boleh. Ntar kita urutkan dulu mental blocking yang banyak. Kita ini yang kedua. Nanti ada dari Al-Imam An-Nawawi ada obatnya, dari Al-Imam Ibnu Qayyim ada obatnya dalam kitabnya Asmaul Husna. Ya, ada obat. Tapi ini karena praktis tidak akan saya detail lah penjelasan nama Asmaul Husnanya nanti di kelas reguler. Biasanya yang kelas reguler itu yang sepi ya, yang kajian keilmuannya sepi. Ini ashabul praktek semuanya, nggak apa-apa ya. Setiap orang uh, ada kelompok yang masing-masing. Apa doa saya dikabulkan? Apa cukup dengan berdoa saja, ya kan? Kalau suka orang bilang kan, coba kalau ada orang komentar di TikTok atau Instagram, nggak bisa lah doa aja sambil kerja, katanya sambil kerja. Adalah doa saja. Kalau ada orang ngomong gitu, bilang sama dia perkataan Paris Hilton. Saya heran sama orang yang kerja buat cari makan. Paris Hilton, ibu, itu nggak pernah kerja. Allah kasih dia makan. Kerjanya party and party, ya. Pesta aja dari kecil sampai tua. Orang yang mendewakan kerja nih, saya bilang. Yang mendewakan kerja, saya mau tanya, udah dapat apa sih dari kerja? Saya tanya balik, udah dapat apa selama ini dari kerja? Udah seperti Pangeran Jeffrey, adiknya Sultan Hasan al-Bolkiah, yang belanjanya itu 1 hari 1 miliar. Udah, Pangeran Jeffrey kerjanya belanja aja. Saya tanya, udah, yang katanya makin kerja makin kaya, saya tanya, makin kerja makin kaya apa makin kerja makin capek? Yang udah masuk 40 tahunan ayo.
Udah sebanyak itu eh, Belum, Ustaz. Syekh Khalifah yang angon kambing, tahu-tahu jadi kaya aja karena minyak. Saya ingin bongkar mindset rezeki itu kerja apa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kan selama ini orang bilang, emang bisa kalau nggak kerja. Ibu jajannya sama anaknya Raffi Ahmad gede mana? Ayo ya, kerja keras. Rafathar itu kerja apa? Gitu. Ya bapaknya kaya, ya berarti Allah nakdirkan jalan rezekinya dari bapak. Kalau Rafathar bisa, ibu tidak lebih buruk dari Rafathar di mata Allah. Ya. Ibu tidak lebih buruk daripada Emir Dubai. Emir Dubai itu tidak lebih soleh daripada ibu, daripada bapak. Jangan kita mengunderestimate kita terus, enaknya Raja Dubai. Raja Dubai itu bukan orang soleh kayak gitu. Rajin ngaji enggak. Ya, sering nyiksa istri, iya. Yang udah ahli ibadah, anda. Kalau Raja Salman mungkin iya. Jadi kalau ibu tuh orang yang sholat, ibu tuh pantas datang kepada Allah dan meminta, itu pantas. Ya. Jadi saya ingin katakan nih pendapat saya pribadi ya, setelah membaca banyak, melihat banyak, merenung banyak. Mitos makin kerja keras itu makin kaya itu ilusi, ilusi yang tidak ada habisnya. Kita harus segera mencari jalan lain bahwa kaya tidak bisa didapat di kerja keras. Uang tuh punya psikologinya sendiri, uang tuh punya polanya sendiri. Follow the money, ikuti uang, bukan ikuti kerja. Ya. Ibu nggak percaya, buka jendela nanti pagi, buka pintu, ibu lihat tuh semua orang yang kerja keras, apalagi yang tinggal Jakarta, datang ke perempatan Bekasi, lihat tuh orang dari Bekasi masuk Jakarta setiap hari Senin. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, menua di jalan. Dari Tambun mau ke Grogol, kurang keras apa itu kerja? Saya bukan mengharuskan ibu malas, enggak. Tapi saya ingin dekonstruksi, bongkar bahwa bukan di situ cara kerja uang. Ibu kerja aja, tapi terlalu yakin bahwa hanya dengan kerja uang bisa datang. Enggak, itu ilusi. Saya mau tanya, Ronaldo itu sekali nendang bola, Bu. Itu kira-kira satu kecamatan di Bekasi kelar itu, Bu, gajinya. Kerjanya dia main bola. Ya, Ronaldo, Ronaldo. Sekali nendang bola kelar. Ya kan kerja dia di bola. Ya berarti dia tidak keras-keras amat. Emang sukanya main bola dari kecil, ya kan? Silakan kerja keras. Yang penting jangan mendewakan kerja. Bahwa kalau nggak kerja nggak makan. Gitu. Keyakinan kita bahwa kalau nggak kerja nggak makan menyebabkan kita benar-benar nggak makan ketika tidak punya pekerjaan. Kata Allah, itu keyakinan, it's true. Ya betul. Tidak akan diberi rezeki kecuali kamu harus kerja. Ya, tidak akan diberi rezeki kecuali. Nah, jadi bukan di situ. Jadi yang namanya berkat, keberuntungan itu ada. Dan itu ada polanya. Ada hukum sebab akibatnya. Uang nggak bekerja di orang yang bekerja keras. Ya. Bekerja cerdas, ya bisa jadi. Bekerja ikhlasnya pokoknya ada polanya saja. Hanya mengandalkan kerja keras semangat. Ya kalau baru lulus kuliah bolehlah buat gaya-gayaan kan, pakai sepatu, ya, pakai kemeja, gitu. Pulang-pulang dikontrakan ibu saya gitu kan. Lu ya kerja di Sudirman, kontraknya di sini pakai kolor kan, gitu kan. Ibu saya, Bu, ibu saya gajinya 40 kali jenderal bintang 3. Karena kontrakan saya banyak, karena kontrakannya banyak. Ibu saya kerjanya apa? Cuma ke pengajian, ke pengajian, ke pengajian. Itu yang kontrak orang yang kuliah di sini, orang yang kerja di situ. Di-
Artinya apa? Hoki, keberuntungan, berkah itu ada. Bahwa Allah tuh nggak peduli amat dengan pekerjaan kita kalau Allah mau jadi. Gitu. Bila orang kerja aja bisa dapat, ibu yang kerja berhak meminta itu kepada Allah. Ya. Baik. Itu dan suami saya Ustadz sampai Ahad kerja. Ya. Jangan. Nggak akan dapat banyak dari kerja. Tapi saya akan ajarkan cara dapat banyak. Salah satunya adalah dengan syukur. Nanti kita bab khusus tentang syukur kita sudah sekilas ya. Sekilas bahas tentang syukur, tapi nanti saya akan intensif bagaimana cara syukur yang benar ya. Sehingga keberlimpahan itu mudah datang kepada kita. Ya, kerja-kerja aja lah, biar kita punya izah kan, punya kehormatan. Nggak dilihat tetangga di rumah aja. Nah, dan kabar baik, kalau nggak percaya, hari ini saya dapat besek makanan tuh cukup untuk 2 hari. Kerja saya apa? Enggak, cuma tadi ada undangan maulid aja. Duduk, pulang dikasih besek, cukup buat 2 hari. Kata istri saya makan 2 hari aman kok. Bagus. Tanpa kerja. Rezekinya dari datang di maulid, diundang di maulid tadi di Pulau Gadung. Ya. Allah alim, Allah maha mengetahui. Ya, saya ingin katakan hal-hal seperti itu ada. Nah, apa doa saya dikabulkan? Apa cukup dengan berdoa saja? Too good to be true, kayak terlalu. Iya sih, too good to be true. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, banyak kok kejadian. Saya udah dapat vonis, dokter udah hands up. Angkat tangan dokter terbaik di Indonesia. Terbaik. Yang obatnya satu stripnya 500.000. Saya nebus beberapa obat, satu strip. Ya kan? Dokter udah hands up. Saya berdoa, Allah kabulkan saya hidup lagi dan ngajar di sini. 2 tahun saya nggak bisa bergerak. Too good to be true, iya sih kelihatan. Tapi kalau kita serius, jadi selama ini doa saya tidak dikabulkan. Coba cek doa tidak dikabulkan, apakah doanya terlalu susah buat Allah, apa kitanya terlalu nggak yakin dengan doa kita. Coba di review deh sambil menjelang tidur itu kita review lagi. Sebetulnya ketika doa itu selama ini hati kita hadir. Ada keyakinan nggak dengan atau ada keraguan? Misalkan gini, bapak ibu biasa punya penghasilan tuh cuma 4 juta. Tiba-tiba mintanya 400 juta. Baru mau berdoa sudah bingung. Nanti kalau mau dapat 400 juta, mau saya taruh apa aja ya bingung gitu. Akhirnya muncul keraguan. Apa betul Allah ridha? Ya, oke. Jangan-jangan Allah inginkan yang lain. Oke. Apa benar orang seperti saya? Apalagi kira-kira mental blocking yang biasa muncul. Apa benar Allah bisa dengan cepat mengabulkan doa? Ada caranya, Bu. Kalau mau cepat ada cara. Tadi ada yang mau jual rumahnya 25 miliar. Mas Rudi bantuin doa. Kalau yang ini 25 miliar di zaman resesi ini agak berat, Pak. Saya bilang. Bapak kasih saya semangat lah. Karena untuk doa ini saya harus istirahat sehari semalam. Begadang nggak tidur. Karena harus dibaca sekali duduk sekian banyak. Ya, kasih saya kopi lah. Kalau kasih kopi saya kelayangan ini. Ada caranya masing-masing. Nah, ya, mental blocking ini yang menjadi penghambat seperti dalam hadis ud'allaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan hatimu yakin dengan jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumusnya itu harusnya rumusnya itu adalah
sedikit berdoa, banyak mengafirmasi hati kita untuk sampai pada level yakin. Saya yakin, saya percaya, saya yakin, saya secara muncul, saya yakin, saya percaya. Atau dalam bahasanya amantu billah wa kafartu bil jibti wa taghut. Amantu billah wa kafartu bil jibti. Baik, saya akan bahas dulu. Saya akan jawab keraguan-keraguan yang mungkin berlintas di hati kita. Biar Allah sendiri yang jawab. Biar Allah sendiri yang jawab. Ibu-ibu yang nggak sempat nyatet ayatnya nanti ada rekaman. Atau minta tolong admin bisa dibantu. Buka surat Ghafir ayat 60. Amantu billah itu kutipan ayat ya. Amantu billah wa kafartu bil jibti wa taghut wastamsaktu bil urwatil wuthqa la infisama laha sama. Coba saya akan jawab. Saya akan jawab apa betul Allah ridho dengan keinginan saya. Jawabannya ada di surat Ghafir. Silakan, ada yang mau bacakan? Ya, 60. Bacakan artinya ya aja nggak apa-apa. Biar yang nggak bawa mushaf ikut denger. Saya Yang bawa baca. mushaf buka ya. Artinya Ustaz. Boleh, boleh. Ghafir, surat Bismillahirrahmanirrahim. Ghafir. Ya. 60 ya. Ya, ini ada yang nanya di chat surat Ghafir. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-dina. Baik. Surat Ghafir ayat 60 bilang, lihat lafaznya dalam bahasa Arab, lihat. Udu'uni, berdoalah kepadaku. Astajib, aslinya astajib. Tapi ini ya-nya dihapus. Astajib. Ya. Artinya berlaku syarat dan jawabus syarat. Bila kita berdoa, pasti dikabulkan. Astajib. Ya. Astajib. Ud'uuni astajib lakum. Ada ya-nya nggak? Nggak ada kan? Tidak Artinya ada. itu sebuah perjanjian. Kalau ibu melakukan A, ibu dapat B. Kalau ibu berdoa, bapak ibu berdoa, ibu akan dapat B, yaitu jawaban dari Allah SWT. Astajib. Nah, berlaku syarat dan jawab syarat. Ini bagi yang mahasiswa Al-Quran, mahasiswa-mahasiswa saya perhatikan itu. Perhatikan setiap detail lafaznya. Supaya nanti ketika menafsirkan, memang begitu bunyinya. Harusnya astajibukum. Tapi ini ada lam. Astajibu lakum. Astajibu lakum. Itu ada objek yang dihapus. Astajibu da'wata lakum. Maksudnya begitu. Oh. Ada kata lakum. Aku akan mengabulkan doa untukmu. Bukan untukku. Jangan lupa.
Allah mengabulkan doa itu untukmu. Kamu sendiri maunya gimana? Jangan mikirin mauku. Karena aku tuh nggak pernah merasa repot. Kamu minta besar, minta kecil bagiku sama saja. Kira-kira begitu. Jadi jangan mikirin Allah. Allah tuh maunya apa? Lah, Allah nggak punya mau apa-apa. Kamu sendiri maunya apa gitu. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan kemungkinan doa ada 3 hal? Oke, nanti bahas ya. Itu ada di kata ini nih. Jangan-jangan Allah inginkan yang lain. Oke ya? Kita bahas. Ya. Al-Quran bilang astajibu lakum, bukan astajibukum, bukan. Bukan aku jawab kamu, bukan. Aku jawab untuk kamu, bukan untuk aku. Astajibu da'watan li, bukan. Makanya Rasul paling melarang, ya Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah ampunilah dosaku jika engkau berkenan. Ngapain engkau berkenan? Allah selalu berkenan. Allah tidak pernah mukrah, merasa terpaksa. Dan Allah tidak bisa dipaksa. Jadi bermanja-manjalah kepada Allah dan jangan merasa, ya Allah apakah aku memaksamu? Enggak. Allah fa'alun lima. Allah berbuat sesukanya. Ya. Jadi ingat, lam itu penting sekali dipaham. Astajibu lakum. Berdoa itu untuk kamu. Aku akan menjawabnya untuk kamu, bukan untuk malaikat, bukan untuk kamu. Kamu maunya apa? Kira-kira. Clear ya? Ini saya bikin 2 sesi aja, mungkin ada beberapa yang saya potong. Nanti sesi terakhir langsung praktisnya aja. Oke, yang kedua. Apa betul Allah ridho? Misal gini, saya kasih turunannya ya. Apa betul apa namanya? Allah ridho kalau saya jadi orang kaya. Misal ini turunan dari ini. Ini bagusnya ke sini nih. Satu paket sih pertanyaannya. Nah ini nih. Nah, set. Nah gitu. Apa betul Allah ridho saya jadi orang kaya? Ini sih. Ah ini dia. Buka surat Al-Baqarah ayat 268. Nih kita selesaikan dulu satu persatu ya. Mental blocking banyak sih mungkin, tapi ya yang tergambar malam ini sementara ini. Jadi apa betul Allah ridho dengan saya? Dijawab di surat Ghafir ayat 6. Astajibu. Ridho aja Allah. Selama yang didoa bukan kemaksiatan ya. Ridho aja. Apa susah? Allahu ghaniyun 'anil alamin. Allah nggak butuh apa-apa. Jangan tanya ridho nggak. Ridho kamu yang butuh. Ya. Al-Baqarah. Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 268. 268. Kalau Ustaz, ayatnya. Ya silakan barangkali ada yang silakan Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Ya. Wallahu wasi'un alim.
Baca artinya. Setan Asyaitanu. setan menjanjikan kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau pikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ya. Jadi yang ingin kita jadi orang miskin Allah apa setan, saya mau tanya. Setan. Di Al-Quran, setan. Setan, Pak. Setan, Ustaz. Kamu nggak pantas kaya. Kamu kalau kaya bakal banyak maksiat. Kamu kalau kaya belum tentu bersyukur. Kalau kaya nanti bakal kaya korun. Kisah-kisah ustadz-ustadz terdahulu tuh menghantui kita ketika kita minta tuh jadi takut. Jadi ya'idukum ayyuwaswisukum. Setan selalu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Hukum alamnya bekerja gimana? Kita takut miskin, lalu hati kita selaras, karena perasaan takut itu selalu disertai kan, antara pikiran dan hati selaras, maka terjadilah dan akhirnya kita miskin. Coba diulang-ulang baca ayat ini deh. Jadi selama ini yang menakut-nakuti dengan kemiskinan itu siapa? Setan. Menjanjikan kemiskinan itu siapa? Setan. Kita dibuat yuwaswis, dia yuwaswis terus, dibuat takut. Kamu nih ditakdirkan miskin, kamu nih ditakdirkan susah, kamu ditakdirkan melarat. Itu terus muncul yuwaswis, waswasa. Ini ya, waswasa ini bisa ditepis dengan surat An-Nas. Dicatat ya. Obatnya saya surat An-Nas. Kawan-kawan pasti akan kaget standar miskinnya para sahabat dengan standar miskinnya orang Indonesia. Standar miskin dalam Islam itu kaya buat orang Indonesia. Dan standar orang kayanya itu bisa jadi miskin dalam. Saya ambil contoh. Yang diwajibkan membayar zakat mal adalah orang yang mempunyai penghasilan lebih atau pasif tidak dipakai itu sekitar 85 gram emas atau kalau rupiahnya itu sekitar 85 juta yang haul selama 1 tahun. Haul. Haul artinya apa? Saldo rekening ibu ada 85 juta itu saldo nganggur, bukan saldo belanja. Saldo rekening bapak ibu 85 juta, sekarang cek saldonya ada berapa. Itu bukan saldo belanja bulanan, bukan saldo kuliah anak, bukan. Orang kalau itu masih saldo yang akan dipakai, entah bayar kuliah anak, bayar sewa kontrakan rumah, atau sewa kontrakan ruko, itu tidak dihitung. Udah clear semua masalah ibu rumah, sudah selesai listrik, sudah selesai pembantu, sudah selesai bayar kuliah anak. Selama 1 tahun semua sudah selesai, kita punya saldo 85 juta haul. Ditunggu sampai setahun uang itu nggak kepake, maka kita disebut muzaki, orang yang wajib bayar zakat karena sudah termasuk orang kaya. Kalau di bawah itu belum muzaki, malah mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Sekarang cek saldonya ada berapa, lihat slip gaji bulanannya ada berapa. Kita sudah termasuk orang kaya atau belum dalam pandangan fikih. Jadi standar miskinnya fikih itu kaya. Besar. Islam itu karena ya apa ya, mungkin para sahabat kalau melihat orang kaya di Indonesia agak tertawa gitu. Karena mereka meyakini karunia Allah tuh besar dan kita merasa kita tuh sudah itu dulu sahabat Zubair bin Awam itu sampai bingung rumahnya di mana-mana itu. Di Damaskus ada, di Madinah ada, di Mekah ada. Rumah di mana-mana banyak. Kita ceritanya cerita sahabat miskin aja. Sahabat miskin pada masa perjuangan awal di Madinah dan di Mekah. Setelah di Madinah, apalagi setelah Rasulullah wafat, tidak ada cerita sahabat miskin. Anas bin Malik itu sampai kebingungan naruh uangnya di mana itu.
saking diberikan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Panen kormanya itu dari berbagai kebun-kebunnya sampai numpuk gitu. Anaknya 100, usianya 100 lebih. Anaknya banyak, usianya sampai 100 lebih. Ya. Ya, gaji suami habis, saldo tak ada, berarti ibu mustahik berhak mendapatkan zakat. Iya, segitunya Islam. Jadi Islam tuh menginginkan kemakmuran buat umat. Yang pengen susah itu bukan Allah itu. Setan menakut-nakuti kalian dengan kefakiran dan menyuruh kalian berbuat keji, yaitu kikir. Janganlah, Allah belum tentu kalau kita pakai ini. Tahu ibu yang dimaksudkan bakhil dalam Islam, bakhil? Saya mau tahu, saya pengen dapat feedback. Apa sih pengertian bakhil yang dia masyarakat itu? Apa masih sama waktu saya kecil atau sudah berubah? Coba, bakhil itu apa? Pelit, Ustaz. Iya, pelit maksudnya. Contohnya apa gitu? Tidak mau Uangnya sedekah. banyak tapi nggak mau ngasih. Nggak mau Nggak mau sedekah. ngasih, nggak mau sedekah. Pelit itu dalam Islam tidak mau mengeluarkan yang wajib. Contoh, uang banyak tidak ngasih nafkah istri, ngasih nafkah istri dan anak itu wajib. Maka dia disebut bakhil. Uangnya banyak tidak mau keluar zakat, disebut bakhil. Uangnya banyak tapi kaos oblongnya sobek-sobek, cek ke lemari suaminya. Pakaian dalamnya pada kendor, cek lemari suaminya. Katanya di balik baju ibu yang gemerlap ada kaos oblong suami yang robek. Beliin apa bu kaos oblong suaminya itu? Ya, itu bakhil. Sampai untuk nafkah dirinya saja tidak mau keluar. Itu namanya orang bakhil. Ya. Itu setan selalu nakut-nakut, jangan keluarkan itu, nanti buat duitmu habis. Seakan-akan Allah tuh Tuhan yang sangat miskin karunia. Seakan-akan kalau kita belanja uang, Allah tuh tidak akan ngasih lagi. Sangat seakan-akan jangan dihemat-hemat. Saking hemat-hemat nabung boleh, tapi bakhil jangan. Ya kaos dalam nggak ganti-ganti, baju nggak ganti-ganti. Bakhil untuk nafkah dirinya sendiri. Makan dihemat-hemat ya. Kalau bisa makannya ditabung, makanya entar-entar sehari 2 kali aja. Ya kalau diet sih lain lagi. Ini karena bakhil. Tak boleh. Jadi seakan-akan Allah tuh miskin karunia. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sementara Allah menjanjikan ampunan dari Allah. Wa fadla, dan karunia. Wallahu dzul fadlil azim. Karunia Allah tuh tidak. Allah tuh ingin kita dapat karunia, ibu, bapak. Allah ingin kita tuh dapat berkat dari Allah. Kalau ibu berdoa, apakah saya layak? Layak. Allah ingin kamu minta itu, kira-kira bahasanya. Dari kemana aja, gitu. Kemana aja, kamu kok nggak yakin? Itu yang aku inginkan. Aku ingin memberi kamu karunia. Karunia di dunia dan karunia di akhirat. Kenapa selalu ragu? Ya, itu yang Allah tunggu. Permintaan, ibu meminta uang yang banyak, meminta rezeki yang lapang, yang halal, ya, untuk mengerjakan amal ibadah kepada Allah, itu yang Allah tunggu dari dulu. Kenapa kamu ragu? Ragu kalau jadi orang kaya itu jadi orang jahat. Biar gak ragu, berdoalah ya Allah, berikanlah saya kelapangan rizki ma'al afiyah, disertai dengan keselamatan di dalam. Begitu caranya. Ya Allah, berilah saya kelapangan rizki ma'al afiyah. Ya Allah, berikanlah saya kesehatan ma'al afiyah. Supaya ketika saya sehat, jangan lupa kepada Allah. Selalu ma'al afiyah. Silakan buka surat As-Saba ayat 39. Ya,
Nanti kalau ada bisikan, apa betul Allah ridho dengan ridho banget selama keinginan itu yang aku tunggu kira-kira kalau bahasa itu yang aku tunggu. Kamu tuh minta gitu halal. Aku tuh ingin ngasih karunia, tapi kamu tuh selalu ragu gitu. Selalu ragu bahwa kamu tidak pantas. Kamu pantas. Aku tuh ingin ngasih gitu. Setan yang pengen kamu miskin tuh setan, bukan aku gitu. Yang pengen kamu hidup susah tuh setan, bukan aku. Baca firman Allah. Lawan kamu, orang yang dengki sama kamu, setan keturunannya. Setan tuh paling gembira ngeliat orang miskin. Karena dekat sekali dengan kekufuran. Kadal fakru ayyakuna kufur. Hampir-hampir kekufuran itu mendekati kekafiran. Kalau pengen sederhana, ibu kalau pengen sederhana gampang. Contoh saja Syekh Rajihi yang ada di Saudi. Hartanya beribu-ribu miliar, triliunan, tinggalnya di rumah yang sederhana, dia sedekahkan bikin pesantren. Gampang kalau udah punya duit sederhana mah gampang. Ibu punya aset 500 miliar, ibu pakai aja 100 juta, mobil satu, rumah ukuran berapa, itu kan sisanya ibu kasih orang bikin pesantren. Gampang. Beda sederhana sama susah. Sederhana itu pilihan, susah itu keadaan. Kalau gajinya 1 juta, mana bisa sederhana? Emang harus begitu. Itu bukan pilihan, ya. Kalau gajinya 2 juta, ya nggak bisa sederhana. Emang yang harus itu. Jadi sederhana sama pas-pasan tuh lain ya, Bu. Sederhana atau pilihan, kita punya kelapangan, saya milih sederhana. Contoh, saya uang jajan misalkan 5 juta. Saya mau makan somai aja dah, emang saya pengen makan somai. Tapi sesekali saya pengen makan seafood pun bisa, kira-kira begitu. Jadi tidak ada penjara mental, nggak ada. Itu pilihan, enak gitu. Hidup bebas tuh enak. Silakan. Sabah ayat 39. Artinya aja ya Ustaz. Ya boleh artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Anfaktum dalam bahasa Arab tuh bukan infak seperti bahasa Indonesia, infak dalam artian sedekah. Anfaqa dalam bahasa Arab, nah ini tanya kawan-kawan di sini yang sudah ikut bahasa Arab. Anfaqa artinya belanja. Apapun yang engkau belanjakan, Allah menggantinya. Jadi kalau ibu uangnya tinggal 20.000, nggak usah takut makan di warteg, makan aja. Kalau ada bisikan nanti duit dari mana lagi, ngomong sama Allah Subhanahu wa taala. Bacanya gini nih, saya biasa baca. Waktu kalau sudah pas-pasan bensin udah tinggal dikit, duit tinggal 20, diisi 20 habis nggak makan ya. Tapi harus diisi, kalau masa saya mau dorong motor gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim ketika ngeluarin duit nih. Bismillahirrahmanirrahim, anfaqtu wa huwa khairur razik. Diambil dari ayat ini. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya belanja dan Dia sebaik-baik pemberi rezeki. Saya catat ya. Nih kalau duitnya tinggal dikit, jangan takut habis, belanja, jangan sampai gak makan. Siap, siap. Nanti sakit mah, ujung-ujungnya di rumah sakit lagi, lebih banyak pengeluarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Anfaqtu wa huwa khairur razik. Saya belanja, dilengkapin aja biar bagus. Anfaqtu lillahi, saya belanja karena Allah, wa huwa khairur razikin. Insya Allah tidak lama ada gantinya. Adalah orang nawarin kerjaan apa, pesan kue apalah dibikinin, insya Allah jalan rezeki banyak. Makanya kan diijazahkan para ulama itu kalau masuk rumah, ada riwayatnya sih, hadisnya ada, tapi derajatnya tidak terlalu kuat, tapi makmul, bisa diamalkan. Baca surat Al-Ikhlas. Qul wallahu ahad, Allahus samad.
Ada dalam riwayatnya Imam Suyuti. Setiap masuk rumah baca surat Al-Ikhlas. Ada yang menganjurkannya 3, ada yang cukup 1. Mbah Maimun 1. Kalau Sayyid Muhammad, Habib Umar itu 3. Intinya harus yakin pada kata Allahus Somad. Allah yang menjadi tempat bergantung. Walaupun saya di rumah, ya Allah, insya Allah rezeki saya tidak putus. Ini khususnya yang bagi takut kalau pulang kerja nggak bakal duit nih. Udah jam 4 pulang, ngobrol sama istri, ngeteh, mancing. Kalau minggu weekend, mancing, main burung. Gitu. Baca surat Al-Ikhlas, yakini Allah yang ngatur hidup, Allah jadi jaminan. Besok pagi kerja lagi. Ya, besok pagi kerja lagi. Jangan lupa sholat 4 rakaat ya, sebelum siang. Awal duha. Jam 4, jam 5 pulang. Mau ngapain sih? Begini nih, kalau kita ngomong mahasiswa, Bapak Ibu, nggak akan percaya mereka. Tapi bagi kita yang udah puluhan tahun kerja, ya kan, baru percaya, apa yang saya dapat selama 40 tahun kerja sampai jam 1 malam nih. Ya. Tidak lebih besar daripada apa yang kita dapat sekarang. Ya. Itu. Kerja itu untuk menjaga izah aja, biar nggak jadi omongan tetangga, menjadi omongan mertua. Apalagi kalau kerjanya udah jelas. Kerja ngajar. Ngajar gaji 3 juta. Sampai ngeden, sampai malam, lembur-lembur paling kenaikan 500.000. Udah. Terus realistis, segera pindah pikiran. Berarti bukan di situ jalan kekayaan. Cari yang lain. Tapi jangan tinggalkan itu, tetap ngajar aja. Tapi jangan mendewakan ngajar. Langsung, wah, semua kerjaan sekolah diambil. Apalagi guru honorer, honorer kesehatan, puskesmas, 300.000. Ya, kita banting tulang paling kenaikan 700.000. Ya, kalau guru honorer kerja, sore-sore pulang, makan, ambil tasbih, zikir banyak-banyak. Minta sama Allah jalan. Nah, ya ini kalau kepepet dibaca nih. Ini sering saya pakai kalau kepepet di bensin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anfaqtu lillahi wa huwa khairur razikin. Dengan nama Allah, ketika keluarin duit nih, dengan nama Allah, saya belanjakan karena Allah dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Fahuwa yukhlifu, Allah janji akan ganti. Kalau sudah disebut namanya, Allah janji akan ganti. Boleh ucapkan selamat berpisah 20.000 terakhir. Gitu boleh? Wa huwa khairur razikin. Ya. Bener, Ustaz. Jangan-jangan Allah inginkan yang lain. Nah, ini nih ada. Tadi mana ya doa? Bertahun-tahun kerja pengen minta, Bu. Nanti ada doanya khusus minta umroh. Mana ya tadi yang nanya? Saya scroll. Ntar ya saya jawab ya. Nah ini nih. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan kemungkinan doa ada 3 hal dijawab langsung, ditunda atau diganti yang lebih baik? Kang Idris, itu karena kedermawanan Allah. Pahami itu ya, bahwa tidak ada doa yang ditolak, semuanya akan dijawab. Dan kemungkinan jawabannya 3. Dijawab sesuai permintaan kita, disimpan di akhirat, atau diganti dengan takdir yang baik. Karena mungkin kita punya takdir yang buruk. Oke. Tapi sekarang pertanyaannya. Allah udah bilang belum? Misalkan ketika kita berdoa, Kang Idris, jawaban doamu adalah A. Allah udah bilang belum? Belum kan? Jawaban doamu B. Belum kan? Yap. Jawaban doanya C. Artinya Allah nggak bilang. Tapi Allah cuma bilang gini. Ana inda dhanni abdi. Aku sesuai keyakinan hambaku. Falyadhunna bima sya'a. Maka hendaklah kamu meyakini sesuai kehendakmu. Kalau kamu yakin doamu disimpan, ya doamu disimpan. Kalau kamu yakin doamu diganti dengan takdir, iya. Tapi kalau kamu yakin doamu yang ini dikabulkan, iya. Itu juga.
Bisa dipahami nggak? Pilihan itu adalah kedermawanan Allah, bukan Allah tidak mampu, tapi Allah sangat dermawan. Seandainya ada doa-doa yang lemah dari hati yang tidak kuat, Allah tetap akan terima. Dan itu bisa dijadikan kafarat. Tetapi kalau hati kita kuat, ya, kamu keinginannya apa? Yakin pada keinginan kita. Jadi seakan-akan, jadi hadis itu harus dikumpulkan jadi satu. Seakan-akan Allah mengatakan terserah, nah, ya, terserah, tulis takdirmu sendiri. Kalau kamu yakin doamu disimpan, ya aku simpan. Jadi hatta doa yang lemah itu Allah terima itu sebagai kafarat. Maka orang Arab tadi idan nuksir ya Rasulullah. Kalau gitu saya mau banyak-banyak ya Rasulullah. Kalaulah doa saya ini, misalkan nih, saya bang, doa saya ini mau pergi haji. Allah, doa pertama saya Allah kabulkan menjadi simpanan di surga, saya akan minta yang kedua. Kalau Allah simpan lagi, saya akan minta yang ketiga. Kalau Allah simpan, saya minta keempat. Kalau Allah ganti dengan, saya akan minta kelima, keenam, ketujuh, sampai Allah wujudkan betul-betul yang sesuai. Jadi tabungan di langitnya penuh, takdir buruknya sudah banyak dihapus, ya kan? Dan apa yang kita inginkan juga Allah. Dan jadi semuanya dapat. Idan nuksir ya Rasulullah, kalau gitu saya banyak-banyak doa aja. Ya. Sambil terus mengafirmasi keyakinan bahwa yakin doa saya sudah dikabulkan dan sedang diproses oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang ini, kalau Allah misalkan yang kemarin mengabulkan yang lain, saya ikhlas, saya terima. Begitu ya? Saya ikhlas, saya terima, tapi saya yakin keinginan saya ini sudah dikabulkan. Begitu. Jangan-jangan Allah inginkan yang lain, Allah jawab dalam hadis yang lain. Jadi itu kedermawanan Allah ya, subhanallah. Sampai doa-doa yang, ya, doa-doa yang rada nggak serius saja Allah Allah balas itu, apalagi doa yang serius. Dan fokus pada hasil ya, kawan-kawan. Jangan pada cara, pada hasil. Jadi setelah berdoa ada yang namanya tawakal, karena doa itu babnya tawakal. Letting go, biarkan dia, biarkan Allah mewujudkan dengan caranya sendiri. Yang penting ya Allah, keinginan saya itu. Ya, tawakal ya Allah, keinginan saya itu. Allah jawab dalam hadis qudsi, aku sesuai keyakinan hamba. Jangan-jangan Allah inginkan yang lain. Pertanyaannya Allah udah bilang belum? Belum. Kalau gitu kita yang menetapkan keyakinan. Gitu ya, kan? Kita yang menetapkan. Allah belum bilang apa-apa nih keinginannya. Allah serahkan aja. Aku sesuai keyakinan hamba. Kalau dia indhanna li khairan falahu wa indhanna li syarran falahu. Kalau dia menduga yang baik, ya begitu. Kalau dia menduga yang buruk, begitu juga. Kalau menduga doanya tidak diterima, iya betul. Kalau dia meyakini doanya dikabulkan, iya betul. Kalau dia meyakini doanya ditukar jadi panah, betul juga. Kalau dia meyakini doanya dibarter, dihindarkan dari takdir buruk, betul juga. Kalau dia meyakini doanya dia kabulkan sesuai keinginannya, betul juga. Bagi Allah sama aja. Boleh saya cerita tentang sains yang terbaru. Pakar fisika, mungkin kawan-kawan kan ada yang jago fisika, tapi saya mau cerita intinya, detailnya mungkin bisa salah. Itu kan meyakini bahwa hukum-hukum kimia, fisika, kimia, itu bisa dimodifikasi. Bahwa emas itu bisa kemudian ketika berubah unsurnya jadi merkuri, betul ya? Dan sekarang sedang dilakukan penelitian, bisa nggak kita melakukan emas buatan. Jadi dengan pencampuran kimia tertentu bisa terbentuk emas tanpa harus menambang di Bongkor Bogor, tanpa harus menambang di Bogor. Ini sedang diteliti. Bisa kita, kalau kita bisa membuat unsur emas yang sama lalu jadi emas, maka emas bisa diciptakan. Saya paham? Dan kalau emas bisa diciptakan, emas akan murah nggak?
Murah. Karena ada laboratorium emas yang bisa mencetak emas kapan saja tanpa harus melakukan penambangan. Kawan-kawan ketahui laboratorium emas itu sudah ada di atas arsy. Laboratorium emas sudah ada di sisi Allah sana. Di kita emas mahal, di sisi Allah emas itu murah. Allah bisa bikin emas kapan saja. Kalau manusia saja mau bikin laboratorium emas, Allah sudah sejak awalnya. Ya. Punya laboratorium kuat and kuat ya, laboratorium emas. Yang Allah bisa bikin emas apa saja, bisa bikin mutiara kapan saja. Dan tidak akan habis perbendaharaannya itu, walaupun diberikan ke seluruh manusia, kecuali seperti setetes air yang diambil dari sebuah jarum, dicelupkan, lalu menempel jarum itu. Kekayaan Allah SWT. Jadi aku sesuai keyakinan hambaku. Terserah dia meyakini apa aja. Ya. Kalau kita punya keinginan sesuatu serius, jangan berubah. Boleh saya ambil gambaran orang yang jatuh cinta? Boleh. Kalau ada orang jatuh cinta, biasanya yang berdoa laki-laki aja atau perempuan aja? Kedua-duanya. Laki-laki, kedua-duanya. Berdoalah yakin bahwa dia istrimu, walaupun dia berdoa, dia mengharapkan laki lain istri, suaminya. Misal ya, Ahmad suka sama Aminah. Aminah sukanya sama Hamdan. Aminah berdoa, ya Allah semoga Hamdan jadi suami saya. Ahmad tuh saking cinta matinya berdoa supaya Aminah. Maka berdoalah seakan-akan tidak ada laki-laki yang berdoa kecuali kamu meminta Aminah. Sampai harus yakin itu. Jangan pikirin apakah Allah akan mengabulkan doa Aminah atau doa saya. Berdoalah seakan-akan tidak ada laki-laki lain, tidak ada yang berdoa kecuali engkau, dan tidak ada yang berdoa kecuali kita. Harus begitu. Nanti insya Allah Allah akan mengabulkan siapa yang paling kuat keyakinannya. Gitu. Apalagi kalau berdoanya cuma sendiri, ya Allah berikan saya kemurahan rezeki, ya Allah, itu kan yang nggak ada lawannya kan. Sampai doa minta jodoh aja, yang didoain itu lawan doa kita, yakin bahwa dia jodoh kita, insya Allah, amin. Jadi, Bismillah. Sampai harus seperti itu. Dalam yakin, wa antum muqinuna bil ijab. Yakinnya harus seperti itu. Yakin doa saya lebih kuat daripada doa dia. Yakin keinginan saya lebih kuat. Kalau dia tidak cinta, jadikan dia cinta. Kalau dia tidak layak, jadikan dia layak. Ustaz, kalau seandainya dia jodohku, ibu bapak bedakan antara doa dan istikharah. Istikharah itu minta petunjuk. Ya Allah, kalau dia baik untukku, jadikan untukku. Kalau tidak baik, palingkan. Itu namanya istikharah, minta dipilih. Tapi kalau doa bukan meminta dipilih. Tidak boleh bilang gitu. Kalau berdoa itu harus nuntut. Tapi nuntutnya seperti anak kecil. Sampai boleh bilang insyikta pun tidak boleh. La taqul ighfirli insyikta. Ya Allah ampuni kalau engkau mau. Ya Allah jodohkan dia denganku kalau enggak mau. Kalau doa tuh, ya Allah jodohkan dia denganku. Kalau dia buruk, jadikan baik. Kalau dia tidak layak, jadikan dia layak. Kalau dia tidak pantas, jadikan kami pantas. Itu doa. Bedakan doa dengan istikharah. Ya. Pegang kata Nabi, Udu'allaha wa antum muqinuna bil ijab. Berdoalah kepada Allah dan kamu harus yakin dengan jawab. Harus yakin kata Nabi. Harus yakin. Kalau tidak yakin itu, jadi berdoa itu fokus hanya keinginan hasil akhir. Jangan fokus bagaimana Allah caranya. Itu kalau fokus bagaimana caranya, seperti orang mau lempar panah, bingung dia. Udah itu urusan Allah, letting go. Berdoa apakah orang lain juga berdoa? Udah, fokus. Ustaz, izin bertanya. Kalau misalkan berdoanya gini, ada kan, ya Allah seandainya dia bukan jodohku, jauhkanlah. Seandainya dia jodohku, dekatkanlah. Kalau gitu boleh nggak Ustaz? Tadi kan udah dijawab, itu namanya istikharah bukan doa. Oh gitu. Makasih Bedakan Ustaz. istikharah dengan doa. Istikharah itu minta petunjuk, minta dipilihkan bagusnya A atau B. Tapi kalau ibu sudah cinta mati, ibu doa jangan istikharah. Ya, Iya, iya istikharah itu paham. bagi orang yang bingung, tidak tahu apakah dia bagus atau tidak. Kalau kita sudah cinta mati, bukan istikharah jalannya. Jalannya adalah angkat bendera hitam,
bangun di tengah malam, Allahu Akbar, angkat punyi, ya Allah, jadikan dia. Nangis-nangis, tersungkur-tersungkur, jadi insya Allah. Ya Ustaz, makasih. Seakan-akan tidak ada pilihan lain kecuali dia. Setelah pasrahkan bagaimana Allah mewujudkannya. Tawakal. Nah. Apa doa saya dikabulkan? Iya, tadi kita udah jawab. Apa cukup dengan berdoa saja? Coba berdoa. Cukup. Cukup dengan berdoa saja. Tadi sudah jawab ya. Bukankah harus kerja juga? Ya, ya. Orang kalau nganggur mau kerja apa? Kan dia harus berdoa minta pekerjaan. Ya, berdoa tuh minta tolong. Ya, berdoa tuh minta tolong. Jadi minta tolong itu karena kita tidak mampu meminta kepada yang mampu supaya menolong kita. Ya, supaya menolong kita. Itu cukup. Ya. Nanti kalau dikasih kerjaan baru kerja. Ya, kalau kita mampu, ya langsung kerjakan saja. Ya. Too good to be true. Udah ya tadi. Selama ini doa saya tidak kabulkan. Cek hadis Nabi wa innallaha la yastajibu min du'a min du'a la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lah. Allah tidak mau menerima doa dari hati yang lalai, lahin, lahin itu cuek. Nah, kalau dari doa dari hati yang lalai Allah tidak mau terima, bagaimana dari hati yang tidak yakin? Cek doanya, cek sudah yakin belum? Pas berdoa. Sudah yakin belum? Saat berdoa dan setelah berdoa. Ingat kawan-kawan, gangguan terbesar akan datang dari setan yuwaswis, membisik-bisikkan dari kanan, kiri, depan, belakang. Setelah selesai berdoa akan terus bisikan, doamu tidak diterima. Doamu tidak diterima. Doamu tidak diterima. Itu yang harus dilawan terus. Kita harus lawan. Saya yakin, saya percaya doa saya diterima. Ud'uni astajib lakum. Apa doa saya dikabulkan? Buka surat ini. Saya dari kemarin nyari kaligrafi yang bisa bikinin, belum ketemu. Oh, bikin pakai kuningan tuh yang bagus, tempel di tembok. Di surat Ghafir, Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Tulis itu, gede-gede itu, di print out. Ud'uni astajib. Berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Ada ayat lain di surat Al-Baqarah, tapi saya senang sini. Ya, doanya akan dikabulkan. Cukup jadikan surat Ghafir ayat 60, Ud'uni astajib lakum, surat perjanjian antara antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu perjanjiannya. Mungkin antum yang melanggar perjanjian, tapi Allah tidak mungkin melanggar perjanjian. Ya. Maka kata Abdullah bin Umar, la ahmilu hammal ijabah, walakin ahmilu hammad doa. Saya tidak pernah merisaukan akan dikabulkan Allah. Pasti itu dikabulkan, pasti. Yang saya risaukan itu doa saya ini benar apa enggak? Yakin apa enggak? Kalau kabul pasti. Pasti. Cek sudah yakin belum saat sesudah dan setelah. Cek ya. Mulai sekarang kalau mau berdoa cek yakin nggak? Kalau yakin selesaikan dulu permasalahan mental blocking itu. Apa benar doa orang seperti saya dikabulkan? Iya, benar. Ya, Allah mengabulkan doa hamba-hamba. Baik. Jawabannya ada di sini. Saya
Oh, udah mau jam 9 aja ya. Habis jawab saya langsung kasih tipsnya aja ya. Eh, Afwan ini. Ustadz, Afwan Ustadz, boleh bertanya Ustadz? Boleh, boleh. Tapi nanti Yang saya tadi, jawab sekalian. ya, yang tadi Ustadz bilang bahwa berdoa itu kan harus yakin. Yakin dalam arti tujuannya itu sudah ada fokusnya ya. Ya, Nah ini spesifik. ya bagaimana jika tujuannya ini masih umum kayak tadi semisal saya tulis eh, saya minta diberikan oleh Allah itu misal sekolah atau jurusan yang tepat buat saya. Nah itu masih umum Ustaz ya. Ya, Kadang mungkin saya sendiri apa namanya masih dalam pencarian, ilmu saya belum cukup untuk kira-kira yang hmm. tepat itu yang bagaimana gitu seperti itu. Atau mungkin saya mencarikan sekolah ke anak saya misalnya Ustaz ya karena beragam apa namanya mungkin rambu-rambunya sudah ada cuma ada beberapa yang tepat kemana itu yang belum ada fokusnya gitu Ustaz. Nah itu berdoa seperti itu bagaimana Ustaz ya? Boleh, boleh. Kita berdoa meminta yang terbaik dan Bapak harus yakin Allah akan memilihkan yang terbaik. Kita minta Allah memilihkan juga untuk kita, boleh. Itu namanya doa sekaligus tafwid. Doa sekaligus tafwid. Boleh doa seperti itu. Kalau kita tidak punya keinginan yang spesifik, gak apa-apa. Yang penting kita harus yakin bahwa Allah juga mengabulkan sesuai yang kita harapkan, yaitu yang terbaik. Gitu ya, Pak ya? Sebentar. Tunggu jam 9 aja ya. Saya percepat deh. Ini nih kalau kalau hafalannya nggak sebagus Ustadz Hadi. Bang Rifki, bantuin Bang Rifki. Bikinin mesin pencari yang cepat. Buka surat 63, Al-An'am, ayat 63. Al-An'am 63 ya. Terus itu terkait, tapi saya mau cari yang satu ayat mewakili semua. Dibuka aja dulu. 63. Ya. Sebentar Bu, saya mau cari ayat yang lebih, Oh iya. karena itu satu kaitan juga, tapi ada ayat yang satu untuk menghemat waktunya. Nah ini deh. Najakum. Ini kisah tentang orang musyrik yang terapung-apung di lautan. Ini direkam di beberapa ayat. Surat Al-Isra saja. Al-Isra ayat 67. Sama sih sebetulnya. Namanya tadi. Sudah? Tolong ada yang bacakan. Saya Ya, Silakan. 67. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massakumud-durru fil bahri dhalla man tad'una illa fa amma najjakum Alamma. ilal barri aqradtum wa kana al-insanu kafura. Dan jika Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua
yang kamu seru, kecuali Dia. Tetapi ketika Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar atau tidak bersyukur. Ya, kisah ini adalah kisah tentang orang-orang musyrik yang terdampak tenggelam di lautan, apa namanya? Terapung-apung di lautan, rusak. Orang-orang yang tidak menyembah Allah, orang-orang musyrik yang selama ini menyembah batu, menyembah berhala. Tetapi ketika dia terapung-apung di lautan, dia tidak lagi memohon kepada Latta, Uzza, Manatuba, pada berhalanya dia memohon kepada Allah. Allah kabulkan dan selamatkan. Ya. Kalau orang yang selama ini menyembah berhala saja Allah kabulkan ketika serius tulus berdoa, apalagi kita yang menyembah Allah. Betul kita tidak suci, tidak semua makanan kita bersih, kadang sebagian tercampur dengan yang haram. Betul kita tidak suci, banyak kita melakukan dosa, betul kita kotor dengan dosa, tapi kita tidak sampai mensekutukan Allah, betul ya? Ini kan yang sering orang bilang, mungkin ini doa wali Ustaz, orang suci. Wali sih tidak usah pakai latihan, doanya udah langsung ngomong kabul. Yang latihan ini yang kayak kita ya begini. Ya, orang yang banyak itu yang harus melatih terus. Ya. Jadi apa benar orang seperti saya doanya dikabulkan? Iya, kalau kita tulus serius dengan keinginan kita. Betul-betul menunjukkan kebutuhan kepada kita. Betul-betul kita tuh merasa fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadarruk, merendahkan diri, ya Allah saya butuh banget, ya Allah saya butuh. Allah kabulkan. Orang musyrik nyembah batu aja Allah kabulkan. Apalagi kita yang sholat. Sholat 5 waktu. Kalau kita nunggu doa dikabulkan karena sempurna, kapan doa dikabulkan? Ya. Jadi semangat terus sampaikan keinginan. Doaku, doa kita, doa orang yang kotor pun. Ya Allah, ya Allah, seandainya orang yang kotor ini tidak boleh berdoa kepadamu, kepada siapa kami? Seandainya hanya orang-orang suci yang dikabulkan doanya, kepada siapa kami harus menengadahkan tangan? Sampaikan kepada Allah seperti itu. Merendah diri, ya Allah. Betul kami orang kotor. Tapi kami sangat butuh pertolongan. Ya. Seandainya tidak ada rezeki kecuali untuk rezeki orang kotor, berikan. Ya Allah. Yang penting kau ridho, ya Allah. Kau maafkan, kau ampun. Ya. Orang kotor pun berhak mendapatkan rezeki. Orang kotor pun berhak mendapatkan kehidupan. Ya. Jadi kalau Ustadz kayaknya saya banyak dosa, ini orang kafir dikabulkan doanya sama Allah. Ya. Yang penting mentauhidkan Allah saat ini. Oke. Harus ada perasaan ini nih. Merasa fakir. Kawan-kawan kalau ngasih uang pengamen atau pengemis di jalanan itu ngelihat gak? Kalau pengemis itu mungkin suka kumpul berzina sama teman-temannya di jalanan. Atau mungkin suka ngelem di jalanan, pengamen itu. Enggak kan? Kita mau ngasih aja kan? Karena dia Iya. karena dia ngemis gitu. Jadi ngemis lah sama Allah. Ya. Kalau kita bisa mentoleransi kesalahan manusia, apalagi Allah. Jadi jangan nganggap Allah tuh kita tuh lebih keren dari Allah, kita bisa ngasih pengemis. Tanpa harus mempertanyakan apakah kamu ngelem nggak tadi? Kamu kumpul kebo nggak? Kita ngasih aja 500 kopi. Ya karena kita punyanya gitu kan, 1000, 2000. Tapi Allah 2000-nya lain. Ya, 2000-nya raja. Ya, bukan 2000-nya kita. Ngemis sama Allah. Gitu. Baca doa ini. Surat Fatir ayat 15. Saya bacakan aja ya, kawan-kawan. Lihat karena waktunya sudah singkat. Ayat 15. Kalau bisa sebelum doa baca ini. Ini sering juga saya.
Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara ilallah. Kamu sangat fakir kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah maha cukup lagi maha terpuji. Maha tidak butuh. Al-ghani itu tidak butuh. Langsung, benar ya Allah firman-Mu ini. Benar ya Allah firman-Mu dalam Al-Quran surat Fatir ini. Kami itu sangat butuh kepadamu. Sedangkan engkau tidak butuh apa-apa kepada kami. Tidak butuh sholat kami, tidak butuh puasa kami. Kami hanya minta belas kasihan-Mu. Gitu. Kita belas kasihan. Kalau kami tidak mendapatkan rizkinya orang-orang bertakwa, berilah kami rizki karena kasihan-Mu kepada kami. Karena kefakiran kami, karena kemiskinan kami, karena kerendahan hak kami, karena anak-anak yang harus diberi makan. Itu aja. Jadi jangan datang kepada Allah dengan memamerkan amal. Karena kita sendiri yang kayaknya tidak pantas. Tapi datang kepada Allah mohon belas kasihan. Gitu ya. Jadi, mohon belas kasihan. Kalau wali lah lain. Wah, wali ngomong gak jadi. Yang begini-gini doa untuk kita yang bukan wali. Apa benar Allah cepat mengabulkan doa? Iya. Iya. Allah cepat. Tapi selama ini kita katakan Allah lambat. Doa Allah tuh langsung. Astajib tuh langsung. Surat An-Naml ayat 40. Sudah semuanya ketemu? Ada? Boleh, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Dan sungguh Bukan. Al-Quran itu. An-Naml 40. An-Naml. Oh, 40. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala allazi indahu ilmum minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk falamma ra'u mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ya, boleh terjemah. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya, maha mulia. Ya. Fa inna rabbi ghaniyun, Tuhanku maha kaya, karimun, karimun itu dermawan. Karimun itu dermawan, dan kedermawanan Allah itu lebih cepat daripada kedermawanan angin. Allah itu mengabulkan doa kita lebih cepat daripada Amin. angin. Ustadz, tapi selama ini kok belum nyampe? Cek alamatnya jelas ya? Maksudnya Ustadz, nih, gini, Bang Rifki ngasih proposal ke saya. Gak usah detailnya saya lihat, asal saya lihat Bang Rifki, oke, ACC, oke, ACC, oke, ACC, ACC. Coba kirim paketnya ke Bang Rifki. Kurirnya muter-muter, nggak ketemu-ketemu.
Masalahnya di alamat apa di ACC yang di langit sana? Di kita kan? Alamat kita gelap mungkin karena dosa-dosa istighfar itu. Ya. Alamat kita gelap tertutup awan-awan dosa istighfar. Alamat kita gelap tertutup lidah yang sering menzalimi orang istighfar itu. Ya. Istighfar. Alamat kita gelap karena keangkuhan kita bahwa Allah tidak bisa memberi rezeki kecuali dengan kerja kita. Ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Man bata'a rizquhu falyukthir min la haula wala quwwata. Barang siapa yang telat paket rizkinya, memperbanyaklah baca la haula wala quwwata illa billah. Udah seminggu paket rizkinya masih berada di sortir cakung DC. Ya. Udah seminggu masih disortir di Pekalongan paketnya. Perbanyak la haula ini. Perbanyak kalau lambat astagfirullah wala haula wala quwwata illa billah. Nih, saya tulis ya. Jadi ACC-nya tuh langsung kawan. Yang lama itu pengirimannya dan itu tergantung kita, bukan tergantung Allah. Wala haula la haula astagfirullahaladzim, boleh astagfirullahaladzim la haula wala quwata illa. Ini untuk apa? Untuk mempercepat paket datang. Ya. Mungkin mapnya tidak jelas, error karena banyak dosa-dosa kita nih. Terhalang dengan kezaliman-kezaliman kita sama orang selama ini. Atau kalau punya suami, ya, suaminya sering dibentak. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yakin doa saya sudah dikabulkan dan saat ini sedang diproses kepada saya. Astagfirullahaladzim. Terus itu. Afirmasi keyakinan dan percepatan. Gitu ya. Sekarang beberapa Asmaul Husna yang dipakai untuk apa namanya? Baca ini sering-sering. Kalau ada keraguan, wal awwalu, ini ada dalam hadis ya, dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, juga dalam syarahnya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Wal akhiru, ini saya tulis sementara, mungkin bantu admin kalau ada ibu-ibu yang belum jelas. Wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in. Ini deh Asmaul Husna yang kalau ada keraguan ya. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa bikulli syai'in. Ini saya baca pagi sore, kadang sebelum berdoa saya baca juga. Terus baca ini. Itu kalau mau catatan lengkapnya itu di surat Hasyar bukan Ustaz. ya. Al-Hadid. Al-Hadid ayat 3. Surat Al-Hadid ayat 3 ya. Boleh. Nanti dicatat, cari di Al-Hadid, di fotokopi. Ini baca. Wal awwal wal akhir wal zahir. 3. Terus yang amanah Rasul ini powerful sekali. Amanah Rasul bima unzila ilaihim. Di surat Al-Baqarah 285 yang biasa di pagi sore. Ini saya baca sebelum berdoa ya. Pokoknya saya pas berdoa harus sudah clear aja. Pokoknya usul saya harus sudah kuat aja. Saya baca sampai. Jadi kadang baca yang gini-gini banyak terus muji-muji Allah. Jangan lupa ya.
Bapak Ibu, standar doa itu yang bagus banyak pujiannya. Pujiannya banyak. Amanah Rasul yang amanah billahi wa amanah. Ayat 285. Terakhir, setelah doa, saya ucapkan gini. Saya baca terjemah aja sih. Saya yakin dan saya percaya doa saya sudah dikabulkan. Baru saya tutup. Sudah dikabulkan. Saya yakin dan saya percaya doa saya sudah dikabulkan. Itu terakhir. Oh, saya... Ini kalau tidak sempat, saya jawab besok ya, kawan-kawan, di pertemuan berikutnya. Ustadz, yang tadi ayat afirmasi itu apa, Ustadz? Yang aman tuh. Iya, ini lagi saya. Itu ada di Al-Adhkar Imam Nawawi. Di surat Al-Baqarah 256. 256. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Maka kita ucapkan amantu billah wa kafartu bil jibti wa taghut wastamsaktu bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Atau bahasa Indonesia gini ya. Saya yakin dan saya percaya doa saya sudah dikabulkan. Dan saya ingkar setiap bisikan setan kepada saya. Kalau bahasa panjangnya begitu. Cuman saya cukup ya, saya yakin dan sebenarnya doa saya dikabulkan. Cukup seperti itu. Saya tidak ingin nyebut-nyebut nama setan GR nanti. Saya yakin dan saya percaya doa saya. Gitu. Di Al-Baqarah 256. Oke. Ini sering diulang-ulang. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Kalau kita merasa apa bisa ya Allah mengabulkan dosa saya. Wal awal wal zahir wal batin. Oh, semua yang ada ini berasal dari, semua yang tampak ini berasal dari yang tidak tampak pada awal. Ya, Allah yang maha pertama, Allah yang maha akhir, Allah yang maha tersembunyi, dan Allah yang maha tampak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini sudah malam ya. Saya akan jawab beberapa ya, karena panjang tata. Kok doanya ingin punya anak dan jadi orang kaya nggak terkabul? Kalau kita mengatakan doa saya nggak terkabul, berarti tidak terkabul. Ya. Doa itu akan selalu Allah kabulkan selama orang tidak mengatakan malam yastajil, selama orang tidak terburu-buru. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud terburu-buru ya Allah? Qad da'autu falam yustajabli. Saya sudah berdoa dan saya sudah berdoa dan doa saya tidak dikabulkan. Hati-hati dengan kalimat itu. Karena kalimat itu adalah pembatal doa seperti pembatalnya wudhu. Seperti hadas membatalkan wudhu. Kalimat ini hati-hati. Kata Rasulullah, doa itu tidak akan dikabulkan ketika seseorang mengatakan saya sudah berdoa dan tidak dikabulkan. Qad da'autu falam yustajab. Jadi hati-hati ya, ada pembatal doa. Pembatal doa adalah dari hati tidak yakin, dari lafaz mengatakan doa saya tidak dikabulkan. Maka kalau mengatakan iya, doamu tidak dikabulkan.
mungkin masih banyak dosa, sudah dijelaskan ya, karena itu. Jadi hati-hati ya, kawan-kawan ingat, jangan sekali-kali ngomong doa saya tidak dikabulkan, langsung batal doanya. Seperti kawan-kawan habis wudhu langsung kentut, itu pembatal doa. Kadang kalau sebenarnya untuk anak saya diterima bekerja, misal anak sedang daftar, tapi ternyata tidak. Terus saya berpendapat bahwa barangkali Allah punya rencana yang lebih baik. Ini mental lo. Itu bagus, itu termasuk husnuzon kepada Allah bahwa Allah punya rencana yang lebih baik, tapi bapak atau ibu terus minta lagi yang itu sampai Allah wujudkan karena Allah tidak pernah merasa susah. Mungkin ketika kita berdoa keyakinan kita belum kuat. Sampai kita yakin, setelah kita yakin, doa itu sampai kepada tujuannya. Bagi Allah sama aja, ya. Yang mau memanah kita sendiri, yang mau nembak kita sendiri, kencangkan ini Pak, kencangkan panahnya, kencangkan ini. Ketika kencang, Allah nggak masalah. Allah nggak pernah merasa bangkrut dengan apapun yang kita. Gitu ya. Setelah berdoa kita berserah kepada Allah, letting go, kita kerjakan yang lain, terus kita afirmasi, yakin doa saya. Mungkin ini saya kan, bagi yang belum saya jawab, mohon maaf banget ini karena apa namanya, udah malam banget, dikirim ke admin aja ya, nanti saya jawab satu-satu. Ustaz, saya minta doanya agar saya punya rumah seharga 1 miliar, insya Allah. Ya. Yang penting Ibu yakin. Jadi buat jembatan keyakinan. Orang kadang misalkan orang gajinya 2 juta, minta kemudian 5 miliar. Dia kan apa iya ya karena pegang duitnya aja belum pernah. Jadi bikin keyakinan kecil-kecil dulu, jembatan keyakinan. Bukan Allah tidak sanggup 1 miliar, kitanya yang suka canceling sendiri. Apa iya gitu ya. Jangan. Mungkin saya tidak akan berlama-lama lagi. Kita doa sama-sama untuk jumlahnya 93. Ketika saya ucapkan iya karena Abu doa iya karena nasta'in, rampungkan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan na'iman hamdan syakiran hamdan yuafi ni'matika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala khairi khalqika sayyidina wa ala alihi wa sahbihi tabi'in. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta la ilaha illa anta al-wahid al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul da'awta wa qulta fi kitabika ud'uni astajib lakum ad'uka Allahumma wa lakal hamdu la ilaha illa anta ya dzal jalali wal ikram ya dzal ya hayy. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi fatihatil kitab wa bisyafiyah wa bil kamiyah wa bil wafiyah wa bil afiyah wa bisabil makan wa bil أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. 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 إياك نعبد وإياك. إياك نعبد وإياك. إياك نعبد وإياك. إياك نعبد وإياك. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Terima kasih kawan-kawan atas kehadiran malam ini. Sama-sama kita doa bersama. Mudah-mudahan kita terus belajar berdoa. Jangan sampai kita belajar apa saja, doa itu ada ilmunya, kita tidak aktif, kita terus belajar, kita terus berlatih, meyakinkan hati kita, terus mengafirmasi hati kita untuk sampai pada level yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah mental block terbesar ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah. Nakhtatim bilhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang, saya kan di warahmatullahi ICU wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam belum ada warahmatullahi wabarakatuh.